Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, sebelum kita mulai HIAT pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, mengawali kegiatan pada sore hari ini, proses HIAT ini, marilah kita melakukan ice breaking dulu. Saya akan membawakan mop ya. Jadi silakan didengarkan, mungkin bisa membawa suasana yang lebih ceria. Mopnya begini. Pada suatu hari itu ada pasangan suami istri. Pada sore hari itu suaminya itu merasa capek, seharian sudah bekerja, minta dibuatkan kopi. Langsung dia bilang pada istrinya, cepat buatkan kopi saya. Nah, istrinya langsung buatkan kopi dan dibawalah mendekat kepada dia. Setelah itu kopi langsung diminum. Wih, apa ini? Panas sekali. Setelah itu si laki-laki tersebut mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya dan ditaburkanlah ke dalam kopinya tersebut. Dan istrinya bertanya, Pace, untuk apa itu? Suaminya menjawab, karena ini panas sekali jadi saya beri obat penurun panas. Kok gila kah? Istrinya bilang begitu. Dan Pace langsung minum dan melelehlah dia punya bibir dan lidah. Ya, itu untuk penyemangat. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Saya akan menyampaikan materi, konsep dan komponen modul ajar yang akan saya bawakan. Kita langsung ke materi modul ajar. Saat ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Untuk prinsip penyusunan modul ajar dan prosedur penyusunan modul ajar kita akan pelajari sesi selanjutnya. Konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media atau metode petunjuk dalam pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu mengetahui konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Kita lanjut ke komponen modul ajar. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Komponen modul ajar ada 3, yaitu informasi umum, kompetensi isi, dan lampiran. Kompetensi umum itu berisi identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, dan modul pembelajaran. Untuk komponen inti, berisikan tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Untuk lampiran, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan, guru dan peserta didik,
glosarium, dan daftar pustaka. Marilah kita bahas satu persatu. Untuk informasi umum identitas modul. Yang pertama, informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, tahun disusun, modul tersebut, jenjang sekolah, kelas atau fase, alokasi waktu. Kompetensi awal merupakan kompetensi pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar. C. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat mencerminkan dalam konten atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui materi isi pelajaran, pedagogi, atau kegiatan proyek dan asesmen. Yang D, sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan teknologi, termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Kita lanjut. Yang E, target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalkan dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi, kurang percaya diri, kesulitan konsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Yang F, model pembelajaran. Merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh di luar jaringan, dan blended learning. Kita ke komponen inti. Yang pertama, di dalam komponen inti ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan beragam murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta, informasi, dan juga prosedural. Pemahaman kontekstual, pemikiran, dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Yang B, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna. Manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Yang C, pertanyaan memantik. Pertanyaan memantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dari diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh pada pembelajaran menulis cerpen. Guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan?
Yang D, kegiatan pembelajaran. Masih di komponen inti, urutan kegiatan pembelajaran ini dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran, alternatif, dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, melalui 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, penutup, berbasis metode pembelajaran aktif. Assessment. Assessment digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus dicantumkan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis assessment sebelum pembelajaran atau diagnotis, assessment selama proses pembelajaran atau formatif, assessment pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Bentuk assessment yang dilakukan yaitu sikap atau profil pelajar Pancasila, dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, atau anekdotal. Performa, yaitu presentasi, drama, pemerahan hasil karya, dan jurnal. Untuk tes tulis, objektif, IC, pilihan ganda, isian singkat, dan salah benar. Selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. Masih di komponen inti. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan pada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi contoh lembar belajar kegiatan yang berbeda dengan kelas. Komponen modul ajar yang ketiga adalah lampiran. Di dalam lampiran itu terdiri dari lembar kerja peserta didik, yaitu ini ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Yang kedua, bahan bacaan guru atau peserta didik. Bahan bacaan guru peserta didik ini digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Komponen modul ajar yang ketiga di lampiran adalah glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan arti. Glosarium diperlukan untuk kata-kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih dalam. Misalnya kata-kata yang baru. Yang D adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, dan dari narasumber. Oke, inilah yang bisa saya paparkan untuk para peserta semua. Mudah-mudahan yang sedikit pemaparan ini bisa menjadi pemahaman sebelum mengikuti materi lebih lanjut. Mungkin sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Kami persilakan yang ada bertanya. Oke, Pak Faisal, silakan bertanya. Iya Bapak, terima kasih sekali kesempatan yang diberikan. Bagus sekali ya pemaparannya tentang modul dan lain sebagainya. Di sini saya hanya ingin mengerucut aja Pak tentang apa sih kriteria menyusun modul ajar ini. Oke, terima kasih. Iya. Pertanyaan yang bagus Pak Faisal. Kriteria untuk menyusun, langsung saya jawab saja. Iya, menyusun modul ajar antara lain, yang pertama adalah esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik. Jadi modul ajar harus menarik, bermakna dan menantang, menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, relevan dan konseptual, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik yang berbeda. Yang ketiga, berkesinambungan.
keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Mungkin itu Pak Faisal ya. Untuk alurnya ada 5. Oke, Ada 4. terima kasih Bapak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke Pak Suroto, silakan. Speakernya Pak Suroto. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya mungkin tentang asesmen. Dari ketiga asesmen itu apakah harus dituangkan ke dalam sebuah nilai atau bagaimana Pak? Nah, untuk asesmen terutama asesmen diagnostik yang untuk mengetahui kemampuan awal itu harus dilaksanakan karena pembelajaran kita di setiap siswa itu berbeda-beda. Untuk penuangannya dalam rapot kita akan menunggu regulasi yang akan diturunkan oleh kementerian tentang penilaian. Untuk sementara ini untuk rapotnya regulasi untuk penilaian belum terbit Pak Suroto. Mungkin itu Pak Suroto. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, masih ada lagi? Oke, berhubung waktunya sudah habis ya, kita akhiri sampai di sini. Tapi sebelumnya untuk Bapak-bapak melakukan refleksi, itu nanti ada diskusi yang bisa Bapak lihat. Nah, bisa kelihatan? Bisa kelihatan, Pak? Bisa Pak, bisa. Bisa. Nah, nanti peserta semua melakukan diskusi tentang sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Jadi nanti akan dikumpulkan. Setelah sesi ini selesai, masuk sesi berikutnya akan dikumpulkan. Oke, sekian dan terima kasih. Mengakhiri IHT pada kegiatan sore hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Pak Sarip bisa diaktifkan? Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore. Dadah.